Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tata usaha negara dengan nomor register perkara 144-G-LH-2019-PTWN Bandung akan segera dimulai. Sebelum persidangan ini dimulai, akan dibacakan tata tertib persidangan terlebih dahulu. Ke-1. Sebelum sidang dimulai, panitera, kuasa hukum, dan pengunjung sidang duduk di tempat masing-masing. 2. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Majelis hakim memasuki ruangan kepada hadirin di ruangan untuk berdiri. Dimohon untuk menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi elektronik. Pada hari ini, Kamis 6 Februari 2020, Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 144-D-LH-2019 Bandung antara Iwan Irawan Esos selaku perwakilan dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi atau GIBAS selaku penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kabupaten Subang sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selanjutnya saya tanyakan kepada pihak penggugat, apakah saudara hadir secara prinsipal atau diwakili dengan kuasa hukum pada pagi hari ini? Diwakili kuasa hukum yang mulia. Pihak tergugat, apakah saudara hadir secara prinsipal atau diwakili dengan kuasa hukum? Izin yang mulia, saya hadir sebagai kuasa hukum dari tergugat. Baik, berkaitan dengan permohonan dihadirkannya tergugat intervensi dalam persidangan kali ini yang sudah majelis hakim terima dan setujui, maka pada persidangan kali ini tergugat intervensi diperbolehkan untuk hadir. Izin yang mulia, kami hadir sebagai kuasa hukum dari tergugat intervensi yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat maupun kuasa hukum tergugat dipersilakan untuk maju, menunjukkan surat kuasa khusus saudara dan menunjukkan KTA saudara. Baik, saya tanyakan kepada kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan surat gugatan saudara? Siap yang mulia. Silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan surat gugatan pada pokok-pokoknya saja. Petitum atau tuntutan berdasarkan uraian tersebut, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amat sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan segala gugatan yang diajukan oleh penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM-PTSP Kabupaten Subang nomor 503/31 tanda hubung IL tanda hubung DPM-PTSP /5/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang izin lingkungan kegiatan peternakan sapi terpadu kepada PT Global Dairy Alami di Desa Maiting, Kecamatan Dauhan, Kabupaten Subang. 3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara tersebut. 4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila yang mulia majelis hakim yang telah memeriksa serta memutus perkara ini memiliki pertimbangan lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya. Baik, apabila para pihak sudah mengerti, dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Pada hari ini, Senin 10 Februari 2020, sidang lanjutan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan nomor register perkara 144-D-LH-2019 Bandung antara Iwan Irawan Esos selaku perwakilan dari Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi atau GIBAS sebagai penggugat melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kabupaten Subang sebagai tergugat. Dengan ini, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Maka pada pagi hari ini, majelis akan menanggapi hal tersebut dalam pembacaan putusan selah. Putusan selah nomor 144-D-LH-2019 Bandung. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan selah atas permohonan penundaan keputusan Kepala DPM-PTSP Kabupaten Subang dengan nomor terlampir tertanggal 21 Mei 2018 tentang izin lingkungan kegiatan peternakan sapi terpadu kepada PT Global Dairy Alami. Seterusnya saya lanjutkan tentang pertimbangan hukum bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 2, 3, dan 4 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, majelis berpendapat bahwa dalam perkara aku tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak serta objek sengketa berkaitan dengan kepentingan umum, yakni berupa kegiatan usaha peternakan sapi berskala besar yang telah memiliki dasar izin lingkungan. Selanjutnya, maka dengan ini majelis akan mengadili 1. Menolak permohonan penundaan surat keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kabupaten Subang tertanggal 21 Mei 2018 tentang izin lingkungan kegiatan peternakan sapi terpadu kepada PT Global Dairy Alami Desa Maiting, Kecamatan Dauhan, Kabupaten Subang. Kedua, melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 144-G-LH-2019 Ketiga, menangguhkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan putusan selah dalam perkara ini hingga pada putusan akhir. Demikian putusan selah ini diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada 10 Februari 2020 akan dilanjutkan dengan pembacaan jawaban. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan berita acara persidangan minggu lalu, maka agenda sidang pada pagi hari ini akan dilanjutkan dengan jawaban atas gugatan oleh kuasa hukum tergugat. Terlebih dahulu saya tanyakan kepada kuasa hukum tergugat 1, apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara?
Siap. Baik, silakan dibacakan pada pokok-pokoknya saja. 1. Dalam eksekusi, gugatan telah melampaui batas waktu atau kadaluarsa bahwa sesuai ketentuan pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa keberatan terhadap suatu keputusan administrasi pemerintahan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 21 hari sejak diumumkannya keputusan oleh badan atau pejabat pemerintah yang berwenang. Dengan demikian, tergugat memohon agar majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan keputusan tergugat sah menurut hukum. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aku seksi 1 menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya, 2 menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya kepada kuasa hukum tergugat 2 intervensi. Apakah saudara sudah siap dengan jawaban saudara? Siap yang mulia. Silakan dibacakan. 1. Dalam eksepsi, penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau legal standing, bahwa penggugat tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa karena tidak dapat membuktikan adanya kerugian nyata yang timbul akibat diterbitkannya keputusan DPM PTSP Kabupaten Subang tersebut. Itu 1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya, 2. Menyatakan penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, 3. Menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas, 4. Menolak gugatan tergugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima, 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Kepada kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2 intervensi untuk maju ke depan menyerahkan salinan dari surat jawaban. Dan kepada kuasa hukum dari tergugat, saudara dimohon maju untuk mengambil salinan dari surat jawaban. Baik, oleh karena jawaban dari pihak tergugat sudah dibacakan, maka agenda sidang berikutnya adalah penyampaian replik dari kuasa hukum tergugat. Selanjutnya, pada panitera 7 hari ke depan jatuh pada hari apa, tanggal berapa, dan apakah ada jadwal persidangan lain di hari itu? 7 hari ke depan jatuh pada hari Kamis 20 Februari 2020 yang mulia dan tidak ada jadwal persidangan lain. Baik, oleh karenanya untuk memberi kesempatan kepada kuasa hukum tergugat dalam menyusun repliknya, sidang pada pagi hari ini akan ditunda dan akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan, yakni jatuh pada hari Kamis 20 Februari 2020. Nah, kedua belah pihak sudah merasa cukup, maka karenanya pada pagi hari ini sidang ditunda dan akan ditutup. Ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan berita acara persidangan minggu lalu, maka agenda sidang pada pagi hari ini adalah penyampaian replik dari pihak penggugat. Terlebih dahulu saya tanyakan kepada kuasa hukum penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Siap yang mulia. Baik, silakan dibacakan pada pokok-pokoknya saja. Mohon izin yang mulia untuk membacakan repliknya. Dalam eksepsi, dalam dalil penggugat kadaluarsa pasal 55 Undang-Undang Petun bahwa penggugat ingin menolak dalil tergugat dan tergugat 2 intervensi menyatakan bahwa tergugat aku lewat tanggal waktu atau kadaluarsa yang mana dalam dalil tersebut tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan fakta serta doktrin hukum dalam acara peradilan tata usaha negara. Baik, terima kasih kuasa hukum penggugat. Selanjutnya saya tanyakan kepada kuasa hukum tergugat atas replik yang telah disampaikan oleh kuasa hukum penggugat, apakah saudara akan menanggapi dalam publik? Ya, yang mulia. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, berdasarkan dengan berita acara persidangan minggu lalu, maka agenda sidang pada pagi hari ini akan dilanjutkan dengan pembacaan publik dari kuasa hukum tergugat. Mohon izin yang mulia, dalam eksepsi bahwa gugatan penggugat telah diajukan melewati batas waktu 90 hari, bahwa gugatan dinilai kabur atau obscur libel karena posisi penggugat tidak jelas apakah yang digugat adalah UKL atau UPL atau izin lingkungan. Dalam pokok perkara, bahwa pada prinsipnya tergugat menolak seluruh dalil penggugat, bahwa penerbitan izin lingkungan telah sesuai prosedur yang ditetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2013. Dalam eksepsi, 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dari penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas. 2. Bahwa penerbitan surat keputusan Kepala DPM PTSP Kabupaten Subang tertanggal 21 Mei 2018 tentang izin lingkungan kepada PT Global Dairy Alami telah dilakukan melalui tahapan dan prosedur yang proses perizinan tersebut juga mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, ATN, BPN ATR, dan instansi terkait lainnya. Berdasarkan kelengkapan dokumen dan rekomendasi tersebut, maka tergugat menerbitkan izin lingkungan dengan penuh tanggung jawab sesuai kewenangan. Disampaikan publik oleh kuasa hukum tergugat, maka agenda sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuktian. Kepada panitera 7 hari ke depan jatuh pada hari apa, tanggal berapa, dan apakah ada jadwal persidangan lain di hari itu? 7 hari ke depan jatuh pada hari Kamis 5 Maret 2020 yang mulia dan tidak ada jadwal persidangan lain. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan minggu lalu, maka agenda persidangan pada pagi hari ini adalah pembuktian. Karenanya saya tanyakan kepada kuasa hukum penggugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk maju menyerahkan alat buktinya. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, apakah para saksi sudah siap untuk dihadirkan pada persidangan hari ini? Siap yang mulia. Baik, silakan hadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Baik, izin yang mulia. Petugas sidang tolong dihadirkan saksi penggugat atas nama Dini Puspitasari. Baik, sebelum memberikan keterangan, silakan kepada saudara saksi untuk maju ke depan menyerahkan kartu identitas saudara. Saya akan menanyakan terlebih dahulu terkait dengan kesesuaian identitas dari saudara saksi. Siapa nama saudara? Dini Puspitasari.
Baik, saudara saksi, mohon dengarkan dan ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Baik, saudara saksi, menurut sepengamatan saudara, bagaimana kondisi lingkungan terutama terkait bau sejak adanya PT Global Dairy Alami beroperasi ini? Bisa dijelaskan? Operasinya PT ini banyak warga yang mengeluhkan bau, Bu. Dari yang bau menyengat dari kotoran sapi itu, sehingga aktivitas warga sangat terganggu dari adanya bau ini. Apakah saudara pernah menyampaikan keluhan kepada ketua RT atau tokoh masyarakat setempat? Saya sudah menyampaikannya, Yang Mulia. Saya mau tanya, untuk selama pengaduan itu, apakah ada dampak positif ya atau kayak perubahan setelah adanya pengaduan itu dari masyarakat setempat? Sejauh ini masih belum ada sih, Bu. Baik saudara, apakah saudara mengetahui status kepemilikan tanah yang digunakan oleh PT GDA dan apakah benar tanah tersebut merupakan tanah warga yang dibeli oleh perusahaan termasuk tanah keluarga Anda? Jadi PT itu membeli beberapa tanah warga, termasuk tanah dari keluarga saya. Baik, karena keterangan dari saksi penggugat telah dicukupkan, kepada saudara saksi dipersilakan untuk maju ke depan dan mengambil identitas saudara di meja panitera dan meninggalkan ruang persidangan. Selanjutnya, kepada kuasa hukum tergugat 1, silakan untuk menghadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Baik, Yang Mulia. Pada saudara saksi tergugat 1, saya tanyakan dulu terkait dengan kesesuaian identitas dari saudara. Siapa nama saudara? Fadlan Naturiana Triganya, Yang Mulia. Baik, menurut pengamatan saudara saksi, mohon saksi jelaskan bagaimana alur atau tahapan proses permohonan izin lingkungan menurut Pergub nomor 29 tahun 2017, termasuk syarat apa saja yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Baik, Yang Mulia, berdasarkan Pergub nomor 29 tahun 2017, proses permohonan izin lingkungan dimulai dari pengajuan permohonan oleh pemohon dengan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Izin Yang Mulia, baik untuk saksi, setelah persyaratan permohonan diterima dan lengkap, bagaimana mekanisme pemrosesan internal di DPM PTSP itu sendiri? Baik, Yang Mulia, setelah berkas dinyatakan lengkap, maka berkas diproses oleh seksi penerbitan untuk dilakukan verifikasi administratif. Saudara yang bertugas sejak 2016 sampai 2018, apakah prosedur yang diterapkan terhadap permohonan PT GDA tersebut sudah sesuai dengan praktik umum penanganan izin lingkungan? Ya, prosedur yang diterapkan terhadap PT Global Dairy Alami sudah sama seperti permohonan izin lingkungan lainnya. Baik, karena keterangan saksi dari tergugat 1 telah dicukupkan, maka sekarang kepada kuasa hukum tergugat 2 intervensi, dipersilakan untuk menghadirkan saksi untuk memberikan keterangannya. Baik, selanjutnya kepada saudara saksi saya tanyakan terlebih dahulu terkait dengan kesesuaian identitas dari saudara. Siapa nama lengkap saudara? Nama saya Teh Desen Kaisar Widiagaya. Demi Tuhan, saya berjanji Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya sebagai ahli bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat akan memberikan pendapat tentang soal yang dikemukakan tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya menurut keahlian dan pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Baik, Saudara Blesen, saya ingin bertanya, apakah benar terkait kewenangan PT MPTSP terbatas pada penerimaan pendaftaran pada saat melakukan register, pengecekan dan kelengkapan berkas, yang mana untuk meneruskan kepimpinan itu sudah lengkap? Ya, begini yang mulia. Di sini Teh saya ingin menjelaskan ya, bahwa sebelum mendaftarkan DPM PTSP itu Teh ada prosedur yang harus dijalankan. Baik, karena pemeriksaan saksi dari pihak tergugat, tergugat 1 dan juga tergugat 2 intervensi telah selesai, maka sidang akan dilanjutkan minggu depan dengan agenda kesimpulan dari para pihak. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Saudara sudah siap untuk menyerahkan kesimpulan dari saudara? Siap, Yang Mulia. Baik, mohon untuk maju ke depan. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Menimbang bahwa majelis memuji keputusan aku berdasarkan pasal 53 ayat 2 UU PTUN, yakni dari aspek pengenalan prosedur dan substansi serta kesesuaian dengan AAUPB. Menimbang bahwa majelis juga menilai apakah penerbitan hak cek sengketa telah sesuai AUPB, khususnya asas kepastian hukum, keselamatan, ketidakberpihakan, dan kepentingan umum. mengadili dalam penundaan, menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dari penggugat, dalam ekstraksi, menolak seluruh ekstraksi tergugat 1 dan tergugat 2 intervensi, dalam pokok sengketa, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Kedua, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.684.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 16 Maret oleh kami, Dr. Nashwa Hashimati SKMH sebagai Hakim Ketua, Zahia Rafilia SKMH dan Desi Puspitasari SKMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Anindya Ratna SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri oleh kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat 1 maupun tergugat 2 intervensi. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh kami selaku Hakim Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para pihak.
Karena tidak ada lagi yang disampaikan oleh para pihak, maka dengan ini sidang sengketa tata usaha negara Bandung dengan nomor register perkara 144-G-LK-2019 Bandung dinyatakan selesai dan ditutup. Sidang dinyatakan selesai, majelis hakim menyatakan ruang sidang hadirin di bawah untuk pergi.